Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Bonacina dengan NIM 23044500010 dari kelas A Program Studi Bimbingan dan Konseling. Jadi di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester saya dalam mata kuliah teori-teori kepribadian. Jadi judul artikel yang saya ambil yaitu Teori Kepribadian Alport, Pemahaman Mendalam tentang Individualitas Manusia dengan Psikologi Modern. Jadi pertama-tama yang dibahas yaitu biografi dari Alport ini. Nah, biografinya yaitu Gordon Willard Alport atau disebut dengan Alport, dilahirkan pada 11 November tahun 1897 di Montezuma. Nah, pada masa mudanya Alport lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar dan membaca serta bermain, sehingga dari kebiasaannya tersebut membuat Alport banyak sekali membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sesuatu. Nah, selanjutnya kita beralih di teori Gordon Alport. Teori psikologi kepribadian menurut Gordon Alport ini ialah organisasi yang dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikologis, yaitu menentukan cara khas beradaptasi dengan diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Dan mengapa Gordon Alport ini menggunakan istilah organisasi dinamis? Fakta ini adalah teori psikologi kepribadian yang selalu berkembang dan berubah. Meskipun ada komponen penting dalam fondasi, mereka menghubungkan komponen yang ada atau yang berbeda dalam psikologis kepribadian itu sendiri. Nah, teori psikologi kepribadian tidak secara eksklusif rasional, tetapi semua komponen yang membentuk teori psikologi kepribadian adalah unit terpadu yang mencakup tubuh. Gordon Alport berpendapat bahwa kepribadian adalah konsep moral, menyatakan bahwa kami lebih suka mendefinisikan sebagai teori psikologis yang mengevaluasi kepribadian, sedangkan teori psikologi adalah kepribadian yang dievaluasi. Selanjutnya, kepribadian individu menurut Gordon Alport. Mendominasi kepribadian. Mengenai kepribadiannya, ia menegaskan bahwa kepribadian merupakan susunan dinamik dalam individu yang menentukan penyusunan dirinya yang khas terhadap lingkungannya. Melihat pribadi positif dan apa adanya merupakan salah satu arti pribadi sehat, dan inilah kelebihan dari teori kepribadian Alport. Kepribadian individu ini terbagi atas struktur kepribadian dan perkembangan kepribadian sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur kepribadian. Nah, trait lebih relatif stabil dari waktu ke waktu, yang pada dasarnya trait merupakan kecenderungan yang menetap selama kehidupan. Namun, karakteristik tingkah laku dapat berubah karena ada proses adaptif yang menunjukkan adanya perbedaan kekuatan dan kombinasi trait. Pembagian trait itu juga dibagi sebagai berikut. Yang pertama kategori trait, yang kedua trait habit, attitude, dan motivasi. Selanjutnya kita beralih ke perkembangan kepribadian. Nah, Alport menjelaskan bahwa ketika melihat anak yang baru dilahirkan dianggap sebagai seseorang yang berasal dari ciptaan keturunan, hanya memiliki dorongan primitif dan tingkah laku refleks, tidak memiliki kepribadian tetapi memiliki potensi dan tingkah laku refleks. Tidak. Nah, di sini terbentuknya jika itu terpenuhi pada saat pertumbuhannya dan pematangannya. Dalam hal ini, proparium yang merupakan istilah untuk mendefinifikasi fungsi self dan ego. Alport membagi ke dalam tahap perkembangan yaitu 0-3 tahun, 4-6 tahun, 6-12 tahun, remaja, dan dewasa. Pada tahap perkembangan dewasa, Alport menjelaskan bahwa tidak semua orang dewasa mencapai kematangan penuh. Selanjutnya kita beralih ke kepribadian yang sehat dan matang menurut Alport. Sampai di sini kita menjadi paham bahwa teori kepribadian yang Alport kemukakan itu menggunakan sudut pandang yang positif, yaitu bahwa kepribadian merupakan akumulasi trait yang mengarahkan tingkah laku sesuai dengan prinsip otonomi fungsional. Nah,
penekanan Alpor ini bukanlah pada pribadi yang neurotis, tetapi pribadi yang normal, sehat, dan matang. Selanjutnya kita beralih ke kritik terhadap teori Alpor. Nah, adanya teori disposisi Alpor ini dikarenakan ketidaksetujuan Alpor terhadap teori psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, yang memandang bahwa manusia bersifat dikarenakan masa lalu dan alam bawah sadar, sehingga ia mengambil jalannya sendiri. Nah, teori Alpor ini mempersatukan gagasan yang berasal dari pemikiran. Nah, dari mendalam diambilnya pendirian yang menolak secara yang analitis dan perhatian mendalam terhadap kekhususan individu serta kebutuhan tingkah laku. Di balik besarnya teori yang digagas oleh Alpor ini tidak terlepas dari kritikan. Selanjutnya kita beralih di integrasi dengan psikologi modern antara teori kepribadian Alpor dan di psikologi modern. Nah, teori kepribadian Gordon Alpor menjadi fondasi penting dalam berbagai pendekatan modern yang mempelajari kepribadian manusia. Salah satu kontribusi utamanya adalah pengaruh sifat dalam perkembangan model. Nah, ini juga menjadi relevansi dengan kehidupan modern serta menjadi pengaruh dan penerapan dalam psikologi modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.